Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian selalu jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Forza Milan. AC Milan ditahan imbang Lille dengan skor 1-1 pada duel matchday 4 grup H Liga Eropa 2020-2021. Performa dan perjuangan tim memuaskan di mata Daniel Bonera, meski hasil akhirnya mengecewakan. Ini merupakan laga kedua Bonera berdiri menggantikan Stefano Pioli di tepi lapangan. Pioli dan beberapa staf pelatih lainnya harus menjalani masa swakarantina karena COVID-19. Milan pun bermain baik di kandang Lille. Mereka unggul lebih dahulu lewat gol Samu Castillejo di menit ke-46 dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol andai bermain lebih efektif. Sayangnya Milan justru membiarkan Lille menyamakan kedudukan dan harus puas dengan 1 poin. Bagi Bonera, performa anak asuhnya di laga ini sudah sangat baik. Hanya hasil akhir belum sesuai harapan. Mereka pun mencoba mengontrol pertandingan dan berhasil menekan lawan. Kami menyuguhkan performa apik, sayangnya kami hilang fokus yang pada proses gol mereka. Sebab sebenarnya tim bisa mengontrol pertandingan ini, ujar Bonera di Football Italia. Milan yang ini jauh berbeda dari Milan yang bermain di kandang. Kami puas dengan semangat tim, dengan cara kerja tim bersama. Satu-satunya kekecewaan malam ini adalah hasil akhir impunya. Tanpa pemain senior, Milan ternyata masih bisa mengandalkan pemain-pemain muda. Bahkan rata-rata skuad usia Milan di laga ini ada di angka 22 tahun. Kami puas melihat pemain-pemain sudah berkembang, sebab ada beberapa kesempatan Anda membutuhkan semangat muda yang liar itu, lanjut Bonera. Ini skuad Milan yang muda dengan sejumlah pemain berpengalaman seperti Simon Kjaer yang jelas semangat membantu. Performa skuad muda Milan ini pun membantah tudingan bahwa Milan sekarang terlalu bergantung pada Zlatan Ibrahimovic. Terbukti mereka bisa bermain baik tanpa sang superstar yang terpaksa absen karena cedera. Kami sudah menunjukkan bahkan sebelum laga ini bahwa tim kami mampu mengatasi absennya dia, Ibrahimovic, sambung Bonera. Dia pemain yang sangat penting, tapi semangat tim selalu sama dengan atau tanpa Ibra, tandasnya. Jelang laga pekan ke-9 Liga Italia, AC Milan versus Fiorentina yang akan berlangsung di Stadion San Siro Minggu 29 November 2020 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kabar bagus datang dari tim Rossoneri mengenai cedera yang dialami oleh Ibrahimovic. AC Milan dalam upaya untuk meneruskan tren positif mereka di ajang Liga Italia. Tercatat Rossoneri di kompetisi Serie A musim ini sekalipun belum tersentuh kekalahan sama sekali. Rinciannya dalam 8 pertandingan, Zlatan Ibrahimovic CS mampu membukukan 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Capolista alias pemuncak klasemen sementara menjadi milik Rossoneri lewat koleksi 20 angka. Meskipun demikian, Fiorentina yang bertindak sebagai tim tamu bukan lawan yang dapat dianggap enteng oleh anak asuh Stefano Pioli. Varang Ribery CS berpotensi menjadi batu sandungan bagi AC Milan di tengah kedikjayaan mereka. Fiorentina saat ini menduduki urutan ke-15 klasemen. AC Milan diprediksi akan kesulitan untuk meraih 3 poin di laga tandangnya kali ini. Di sisi lain, Rossoneri dalam laga kandangnya akhir pekan ini belum bisa diperkuat oleh Zlatan Ibrahimovic. Dilansir dari laman Sempre Milan, Zlatan Ibrahimovic yang mengalami cedera hamstring berangsur menunjukkan kondisi yang baik. Meskipun demikian, penyerang 39 tahun itu belum bisa diturunkan saat menjamu La Viola nanti. Manchester United sebentar lagi rekrut Hakan Calhanoglu dari AC Milan. Manchester United selangkah lagi rekrut gelandang AC Milan Hakan Calhanoglu. Hal tersebut diungkapkan oleh pakar transfer Christian Falk. Calhanoglu tampil mengesankan bersama Rossoneri pada musim ini. Gelandang asal Turki itu sudah mencetak 4 gol dan 4 assist dari 13 penampilan. Namun kontrak Calhanoglu di San Siro akan berakhir pada musim panas tahun 2021 mendatang. Sampai sekarang belum ada kata sepakat soal perjanjian baru. Isu mengenai kepindahan Calhanoglu belakangan ini menguat. Sang pemain diberitakan akan pindah ke Old Trafford selama 1 pekan terakhir.
Fak mengklaim bahwa negosiasi antara Calhanoglu dan United sudah pada tahap lanjutan dan kepindahannya ke Manchester semakin dekat. Itu benar dan saya pikir ini akan terjadi karena musim panas lalu sudah ada pembicaraan dengan agennya. Saya tidak tahu apakah Anda tahu, tetapi Juventus juga menyukai musim panas lalu, tetapi dia berkata tidak. Dia mengatakan tidak karena dia sudah tahu apa yang akan terjadi musim panas ini dengan United. Pembicaraan sudah sangat jauh saat ini dan dia akan menjadi agen bebas. Jadi transfer ini sangat mungkin. Calhanoglu adalah salah satu pemain yang terus konsisten apik saat timnya sedang menurun. Fak mengatakan bahwa kedatangan Calhanoglu bisa sangat berguna bagi Setan Merah. Dia bisa menjadi pemain bagus jika semua yang ada di sekitarnya berfungsi. Kemudian dia bisa membantu United. Dia bukan tipe pemain yang jika ada yang tidak beres, dia akan berkata, "Sekarang kita harus berjuang." Lanjutnya, dia pemain teknik, mungkin Pogba yang menunjukkan jalannya. Kemudian saya merasa dia bisa melakukannya di United. Kepindahan sensasional Mauro Icardi ke AC Milan masih bisa terjadi. Nama penyerang tengah PSG Mauro Icardi disebut-sebut menjadi target utama AC Milan. AC Milan menargetkan Mauro Icardi sebagai penyerang baru mereka lantaran rekomendasi manajemen klub. Manajemen Rossoneri menilai Icardi bisa menjadi pasangan bahkan suksesor bomber gaib mereka, yakni Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic memang telah menjadi mesin gol utama Milan di Liga Italia musim 2020-2021. Tapi mengingat usianya telah 39 tahun, tentu klub tidak bisa selalu bergantung padanya. Adapun Icardi tidak begitu banyak mendapat tempat di skema permainan Thomas Tuchel. Dilansir dari bolasport.com dari AS, masa depan Icardi disebut-sebut tidak akan lama lagi di PSG. Peluang Rossoneri untuk melakukan transfer sensasional terhadap Icardi juga cukup terbuka. Agen sekaligus istri Icardi, Wanda Nara, pernah berujar jika lebih baik suaminya bermain di Italia. Hal itu pula yang menjadi kunci kepulangan Icardi ke Italia dengan Wanda Nara yang disebut-sebut tengah mendorong suaminya kembali ke Milan. Selalu ada pembicaraan tentang kemungkinan Mauro Icardi bisa meninggalkan PSG dan kembali ke Italia. Namun kali ini Inter Milan tidak akan menjadi tujuan yang memungkinkan bagi pemain Argentina itu. Wanda Nara menurut rumor yang datang akan mendorong untuk membawa Mauro Icardi ke Milan, tetapi ke sisi Rossoneri. Zlatan Ibrahimovic rengkuh gelar pemain terbaik Swedia untuk ke-12 kali. Kegemilangan Zlatan Ibrahimovic di usianya yang menginjak 39 tahun membuatnya kembali diganjar penghargaan. Kali ini dari negerinya asalnya Swedia. Dia dinobatkan sebagai pemain Swedia terbaik tahun ini dalam acara penghargaan online Senin 23 November 2020 lalu. Ini merupakan gelar ke-12 Zlatan sebagai pemain terbaik Swedia. Terakhir dia mendapatkan gelar pada 2016 atau saat ia pensiun dari timnas Swedia. Dengan karakter yang unik, dia telah memperpanjang karir yang unik dan babak sensasional lainnya. Kata juri menjelaskan singkat tentang sepatu emas 2020 untuk Ibra dilansir dari Reuters. Terima kasih yang besar, saya percaya semuanya mungkin jika Anda hanya percaya dan Anda menginvestasikan banyak waktu dan kerja keras, kata Ibrahimovic dalam wawancara video. Di musim baru bersama AC Milan, Ibra sukses membukukan 11 gol dalam 10 laga yang telah dijalani. Di Liga Italia dia menjadi top skor sementara dengan 10 gol hanya dari 6 laga saja. Gerah di Chelsea, Milan intip peluang boyong Giroud ke San Siro. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tengah menimbang opsi untuk mendatangkan Oliver Giroud dari Chelsea pada bulan Januari 2021 nanti. Milan sejak musim lalu mengandalkan Zlatan Ibrahimovic. Keputusan Rossoneri itu tidak salah. Ibrahimovic mampu tampil garang, padahal ia sudah berusia 38 tahun musim lalu. Performanya pun tetap terjaga hingga musim ini. Bahkan ia tampak lebih garang dibandingkan musim lalu. Sayangnya saat ini Ibrahimovic harus menepi karena mengalami cedera. Kabarnya ia bisa absen paling tidak 1 bulan. AC Milan saat ini memang masih memiliki beberapa penyerang lain selain Zlatan Ibrahimovic. Ada Ante Rebic, Rafael Leao, Brahim Diaz hingga penyerang muda Lorenzo Colombo. Untuk Leao saat ini ia juga sedang cedera. AC Milan akhirnya dikabarkan berminat mencari striker baru pada musim dingin nanti.
Kabar ini dilansir dari Tuttosport. Manajemen Milan sendiri juga dilaporkan menyadari bahwa striker baru untuk dijadikan sebagai alternatif Ibrahimovic tidak akan mudah. Namun demikian, mereka masih akan berusaha mencari amunisi baru. Nama yang ada dalam daftar pemain incaran nomor 1 Rossoneri adalah Oliver Giroud. Milan melihat ada peluang untuk bisa memboyong Giroud dari Chelsea, sebab sang pemain sedang gerah di Stamford Bridge karena terus dicadangkan. Liverpool punya target baru. Milan mulus kejar Ozan Kabak. Rossoneri telah berulang kali dikaitkan dengan isu transfer Kabak selama beberapa bulan terakhir, dan mereka diperkirakan kembali mengejarnya setelah jendela transfer musim dingin dibuka kembali. Mengingat raksasa Serie A tersebut gagal mengamankan servisnya musim panas lalu. Akan tetapi sejumlah outlet menyebut bahwa The Reds juga menaruh minat terhadap sang pemain. Kendati demikian, Liverpool Echo menyatakan bahwa pemain internasional Turki tersebut ternyata bukan prioritas kubu Jurgen Klopp lantaran kampiun Liga Inggris tersebut sejatinya telah menetapkan pemain bertahan Torino, Gleison Bremen, sebagai sosok yang ingin mereka bawa untuk memoles pertahanan klub yang saat ini tengah dihantam krisis akibat banyaknya bek mereka yang mengalami cedera. Kondisi tersebut membuat jalan Milan mendaratkan bek 20 tahun tersebut terbuka lebar. Dan tak hanya kompetisi yang semakin minim, raksasa Serie A tersebut kemungkinan akan mendapat transaksi yang menguntungkan secara ekonomi dengan Schalke. Tampaknya terbuka menjual bintang mereka menyusul kesulitan finansial yang mereka hadapi akibat pandemi virus corona. Sebelumnya Rossoneri dan Liverpool diperkirakan bakal bersaing sengit memperebutkan servis Kabak. Namun kini Paolo Maldini dan kawan-kawan mungkin bisa bernafas lega dalam perburuan sang pemain dengan mundurnya raksasa Merseyside tersebut.